wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir bersama di tempat ini dalam keadaan nyaman, tenang, damai. Sementara di Timur Tengah sekarang sedang perang, Bu, ya. Lihat beritanya, Bu. Nanti sekarang Israel dihantam oleh Iran dan hampir hancur, ya, dan Perdana Menterinya lari sekarang ke Athena. Jadi berharap mudah-mudahan suatu tanda baik bagi Gaza, ya, Palestina, dan juga negara-negara Islam lainnya. Ditutup dari seluruh dunia, akhirnya sekarang lari ke luar negara, ya. Jadi kita semua berdoa semoga saudara-saudara kita di Gaza maupun di Iran dan dimanapun akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT dan akan menghancurkan kaum Zionis dan musuh-musuh Islam di Israel. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan kajian kita seperti biasa berzikrullah, ya, biar barang 10 menit. Kemudian kita bahas tentang apa temanya. Ya, ini juga lagi viral di mana-mana ini, ya, biar sampai pendunia. Kira penting banget pembahasan masalah apa bahasa Inggrisnya, kebohongan itu, lie, telling lie, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari beristighfar. Astaghfirullahal 'azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله
بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir
nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ada waktu 40 menit lebih sedikit. Baik, tema kita hari ini adalah tentang al-kidbu, bahasa Arabnya ya. Al-kidbu artinya pembohongan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai falsehood, bisa juga falsehood artinya kebohongan. Telling lie, lying juga boleh ya. Bahasa Indonesia kalau bohong ngapusi itu apa? Uang Taisin, uang Taiwan, Tong Taiwan. Ya, jadi ini kajian yang insya Allah mendalam ya Bu ya. Dan ini satu elemen unsur paling penting sekali dalam ajaran Islam ya, yaitu kita harus menghindari kebohongan ya, karena kerusakannya akan menjadi kronis dimanapun Bu kita ya. Di rumah majikan kita pertahankan kejujurannya Bu ya. Disuruh nyapu 2 kali ya nyapunya kalau bisa 3 kali ya Bu ya. Disuruh ngelap, ngepel ya ngepelen ya. Dan ketika melakukan sesuatu jangan asal-asalan ya Bu ya. Ini sebagai tanda kejujuran ya. Karena dalam ayat manapun dalam Al-Qur'an ya, ketika Allah mengatakan amanu itu pasti diiringi dengan wa'amilus. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan amanu pasti diiringi dengan wa'amilus. Amanu artinya orang yang beriman dalam hati ya Bu ya, jujur benar ya. Tetapi tidak cukup, harus diikuti dengan kerja nyata yang baik yang disebut sebagai amal saleh, amilus sholihat, yang sering saya sampaikan ya. Rukunnya ada 4 AS. Kerja keras, kerja apa lagi Bu? Cerdas, kerja ikhlas, kerja sampai turun. Nah ini nih amilus sholihat. Jadi kalau kita disuruh nyapunya asal-asalan, dia juga termasuk ada sedikit unsur nipu-nipu, ngapusi sedikit gitu Bu ya. Hati-hati karena gajinya kan full ya Bu ya. Nggak dikurangi kan kalau nyapunya sedikit-sedikit. Nah ini awas, hati-hati dimanapun dalam kondisi apapun perjuangkan kejujuran dan kebenaran. Iya Bu, dengan majikan di rumah, dengan teman, dalam berorganisasi jangan berupaya bohong ya Bu ya. Mbak kenapa sih kamu kok lambat? Nah ini awas mulai ya Bu ya. Anu macet, anu ini ya lah, wis akhirnya kebohongan ditutupi dengan kebohongan lagi. Ya hati-hati, jangan membiasakan kebohongan. Orang yang sering berbohong itu mesti akan banyak masalahnya, akan banyak masalah. Nanti kita akan bahas. Baik, mari kita lihat di mana Nabi dalam hadisnya
yang melarang kita ngapusi orang lain. Ya, apapun kondisinya harus mengatakan the truth, ya, yang benar. Kalau terlambat ya katakan terlambat, minta maaf saya karena ada majikan ini terus katakan terus terang ya Bu ya. Jangan pletat plintut plin plan pelana plongo. Wah ini bahaya nantinya. Akhirnya dosa ditutupi lagi dengan bohong ditutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Sama dengan minta maaf ya, nggak tahu panjenengan mungkin merasakan, ada yang merasakan walaupun tidak banyak ya. Suami yang selingkuh, minta maaf ya Bu ya. Suami yang selingkuh, kira-kira ketika ditanya istrinya, Mas kenapa sampai pulangnya jam 12? Ayo kira-kira nanti akan ada bohongnya apa enggak? Pengalaman berarti. Dilihat mukanya kelihatan, kata-katanya kelihatan semua Bu. Apalagi panjenengan yang sudah lama dengan suami misalnya ya Bu ya, tahu banget karakternya. Ya, iya, pokoknya kelihatan. Ya, dan suami akan mencari alibi, alasan yang macam-macam, dicari-cari. Kalau nggak ketemu juga dicari lagi yang lain, aku lembur. Nah, itu udah bohong ya Bu ya. Lemburnya di mana? Di desa awas nanti tak parani ke sana tak cek. Oh nanti bohong lagi, bukan di situ, di tempat sana. Nah, ini bohong lagi. Jadi ternyata kebohongan akan membawa kepada kehancuran. Ya, pasti itu. Ya. Baik, mana hadisnya? Ini Ibu harus diperhatikan betul. Ini perintah dari Rasulullah, larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini ada larangan berbohong dan ada perintah kejujuran. Baik, saya akan bacakan hadisnya. An Abi Wa'il an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal kadhib. Iyyakum wal kadhib. Iyyakum itu artinya jauhilah, hindarilah olehmu al kadhib, akan kebohongan. Ya, baik perkataan maupun tindakan, kita tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong. Kenapa begitu? Dijelaskan oleh Nabi, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena ngapusi orang itu akan membawa kepada kehancuran, kerugian, perpecahan, kriminalitas, ya, kebangkrutan, termasuk dulu banyak sekali dampak negatifnya kalau kita bohong. Ya, dimanapun, apalagi sebagai orang yang megang keuangan, wah bisa hancur tuh sebuah negara ataupun organisasi. Ya, kalau bendaharanya tukang ngapusi, waduh, repot ya Bu ya. Ya nggak bendahara saja sih semuanya ya. Banyak sekarang terjadi di negara kita itu, lagi banyak rame ya Bu ya. Di Aceh, mana lagi? Raja kan? Nggak tahu ya, Raja 4 ya Bu ya. Maluku, di Halmahera, apalagi masalah politik sekarang, wah lagi kocar kacir sebenarnya. Ekonomi juga begitu karena banyak kebohongannya ya Bu ya, banyak tipu-tipunya. Akhirnya negara kita nggak maju-maju. Kita salut dengan Hong Kong loh, walaupun mereka bukan orang Muslim, nggak kenal hadis ini loh, tapi mereka itu melaksanakan hadis ini. Hakikatnya ya Bu ya. Iya, di Jepang itu Bu, kalau seorang perdana menteri itu dituduh korupsi 10 perak aja rupiah, itu malunya bukan main dan langsung mundur, langsung turun. Di kita, ya kalau bisa sampai mati ya Bu ya. Iya, malah bangga. Nah ini kekurangan. Ini banyak ngapusinya, akhirnya yang sengsara kita sebagai rakyat ya Bu ya. Ya, rakyatnya pada kabur semana-mana. Kemana-mana ya, angel cari kerja ya karena banyak ngapus. Iya, yang di Jawa Barat itu PT apa? Sritek apa namanya?
waduh hancur-hancuran ya Bu ya. Ya, jadi banyak kebohongannya, banyak korupsinya. Ini sebenarnya tuntunannya adalah hadis yang kita pada hari ini. Saya ulang. Artinya, jauhilah kebohongan, sebab kebohongan itu menggiring atau membawa kepada keburukan. Pasti, sudah pasti ya Bu ya. Kalaupun sekarang nggak ketahuan bohongnya, tapi nggak lama lagi akan ketahuan, pasti. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, akhirnya apal semua ya Bu ya. Sepandai-pandai tupai apa kambing? Tupai, akhirnya hati-hati, please. Maka melakukan sesuatu harus yang benar ya Bu ya. Iya pasti Bu, yang disebut sebagai domino effect. Domino effect itu seperti karma ya Bu ya. Masih ingat ibu-ibu dalam surat Al-Isra ayat 7. Masih apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu baik, semua kebaikan itu akan kembali kepada siapa? Sebaliknya kalau Anda jahat, tukang ngapusi orang, ya, ngutang ke temen sudah waktunya mau deadline, nggak muncul ya Bu ya. Malah kalau di WhatsApp diblokir. Lah ini sudah mulai ini gejala negatif ini. Iya pasti orang itu menderita, nggak mau ketemu kita ya. Lagi nggak sengaja tiba-tiba nongol ketemu kita di jalan. Ayo kira-kira gimana Bu? Waduh sakitnya tuh gimana? Sakit banget, malu banget ya Bu ya. Ini akibat tukang ngapusi orang. Maka Nabi mengatakan jauhi, jangan sekali-kali dalam kondisi apapun kebohongan harus dijauhi. Ya, termasuk pada majikan loh Bu. Awas hati-hati ya Bu ya. Jangan pura-pura sekali-kali ngapusi majikan. Awas Bu ya. Nanti terbiasa. Kalau kita membiasakan yang kecil-kecil, yang gedenya nanti akan gampang. Nah, harus dari mulai yang kecil. Iya, awas ya. Nanti kalau kamu apa gitu ya Bu ya. Iya, harus nyuci ini, nyuci itu harus ditepati. Ya, kalau tidak bisa katakan terus terang. Katakan terus terang. Nah, termasuk kalau belanja sayur harganya 25, kita disuruh minta tulis berapa? 35. Awas hati-hati. Ya ini mulai kenaan ya Bu ya. Lumayan dapat $10. Nah, besoknya mesti gitu lagi. Akan menjadi kecanduan. Nah, maka jangan sekali-kali kita berkenalan dengan kebohongan. Ya. Kemudian hadisnya saya teruskan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Apa artinya? Dan keburukan itu akan menggiring kepada apa? Neraka dunia apa neraka akhirat? Kalau menurut saya dua-duanya. Di dunianya juga kepanasan, di akhirat apalagi gitu ya. Neraka dunia juga ada kalau menurut saya Bu ya. Hatinya dibakar, ya. Kepala dia bukan kepalanya, otaknya apa Bu? Stres ya Bu ya. Kayak kebakaran, kepanasan. Nah, jadi memang betul apa yang dikatakan oleh Nabi, ya. Oke, kemudian dalam hadis berikutnya, ini bentuknya perintah kalau berikutnya. Wa alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Artinya apa? Iya.
Dan hendaklah kalian jujur, sebab kejujuran itu akan menggiring kepada apa? Kebaikan. Dan kebaikan itu akan menggiring kepada surga. Dan sungguh jika seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran, hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai orang yang jujur, ya. Kemudian yang di atas tadi saya belum baca itu, yang berikut ini. Dan sungguh jika seorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan, hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang, awas ya, jangan berkenal-kenalan membiasakan kebohongan yang kecil-kecil. Kalau kita sudah berani melakukan yang kecil-kecil, nanti merembet yang apa? Yang besarnya sudah nggak takut lagi. Alhamdulillah ya. Wah, luar biasa Islam mengajarkan kita, ya, supaya kita tetap dalam kondisi benar dan jujur. Jujur dalam berucap, ada 8 jujur itu. Dalam berucap, dalam melihat, dalam mendengar, dalam merenung, dalam memutuskan. Oh, banyak itu, ada 8 itu, ya, yang disebut sebagai Eight Noble Truth. Ada 8 kemuliaan yang benar, ya. Oke, sekarang kesimpulannya apa dalam hadis ini? Di bawah itu ada beberapa hadis tentang dosa berbohong menurut beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa Bu? Berbohong dapat menjerumuskan diri ke dalam naudzubillah. Mulai hari ini ya Bu ya. Kalau kemarin kita mungkin pernah sedikit-sedikit, pernah sekali-sekali bohongi majikan ya Bu ya. Maka mulai sekarang ya Bu ya, dan dengan siapapun jangan sekali-kali memulai lagi. Please stop, berhenti dari mulai sekarang, ya. Oke, yang kedua apa? Mesti pada keburukan, ya. Ini gara-gara satu lembar kertas Indonesia jadi heboh. Tahu ya Bu ya? Nah ini. Ya jangan disebut namanya. Rame sekali memecah belah dunia Indonesia ya Bu ya. Iya, gara-gara itu. Jadi hati-hati ya. Kalau seseorang itu masih kekeh terhadap kebohongan, pasti akan hancur. Ya, seorang suami yang sering bohongi istrinya, pasti akan apa Bu? Terjadi tsunami rumah tangga. Seorang pedagang yang selalu bohong, ayo Bu, dicaci maki orang apa enggak Bu? Dilaknat oleh orang, ya. Aku wis kapok, apa selain kapok bahasanya? Tuman, kanji. Kalau tuman boleh nggak? Tuman. Kan ada gitu. Saya nggak mau lagi, wis kapok, ya, ditipu, dibohongi sekali. Wah, marahnya luar biasa Bu. Apalagi yang dibohongi sekampung ya Bu ya. Mati apa orang ini Bu? Mati berdiri. Jangan Bu ya. Dimanapun dan berbahaya. Dan akan kelihatan orang yang suka bohong itu. Orang yang dalam kondisi bohong itu akan kelihatan tingkah lakunya. Seseorang yang nggak bawa KTP, apalagi OS, minta maaf ya Bu ya, lagi jalan enak-enak, tiba-tiba ketemu Pak D di depan sebelah situ Bu, Pak Polisi Imigrasi. Ayo, kira-kira bagaimana reaksinya? Tenang apa enggak jalannya matanya Bu? Lain. Ini karena bohongnya itu ya Bu ya, karena dia telah membohongi, telah melanggar peraturan pemerintah Hongkong. Akhirnya tindak tanduknya serba takut ya Bu ya. Iya, serba takut, dan hidupnya nggak bebas. Hidupnya kayak maunya di malam hari ya, nggak berani siang hari. Iya, takut. Maling itu kan tukang bohongi ya Bu ya. Iya, tukang ngambil uang orang macam-macam, makanya hidupnya juga serba ketakutan. Gitu. 3. Bohong dengan tidak menepati janji, ini termasuk. Tapi saya yakin ibu sudah
terbawa dengan budaya Hong Kong ya Bu ya. Ya harus dipertahankan ya Bu ya. Janji jam 10, bila perlu 10 menit sebelum jam 10 kita sudah standby. Seperti orang sini itu luar biasa. Kalau mau janjian itu tepat ya. Ya saya kalau ada tamu orang lokal sini mau menemui saya, itu 5 menit sampai 10 menit itu sudah di bawah di bawah di luar itu nunggu tanknya itu jamnya ya Bu ya, sambil mereka memberitahu kami sudah ada di sini nanti jam sekian mau sampai segitunya. Di kita alasannya ya Bu ya, ya Allah, alasannya biasanya macet, padahal macet itu bukan alasan. Ya kalau kita tahu kalau akan ada macet ya datanglah 3 jam sebelumnya ya Bu ya, atau 2 jam sebelumnya. Nah ini namanya orang cerdas ya. 4, kebohongan tanda orang alhamdulillah kita disebut sebagai orang munafik. Hadisnya ada yang hafal? Tanda-tanda munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara bohong. Suka banget bohong ya, kalau bicara mesti ada aja bohongnya ya Bu ya. Ya sampai tua nantinya itu. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji ini tandanya orang munafik, hipokrasi ya. Dan yang terakhir ini berat ini, wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia mengkhianati, tidak menyampaikan amanah itu. Ini disebut sebagai orang munafik yang di akhirat kelak nanti akan dijeburkan kemana? Naudzubillah min. Awas, hati-hati. Dan yang kelima, berdusta dalam rumah tangga. Ini sering terjadi, termasuk ibu-ibu ya, kalau punya anak ya, nanti aku akan kasih anu. Hati-hati dengan anak kecil lebih ya, harus ditunaikan. Dan ini pernah ditegur oleh Nabi ya. Seorang ibu yang menjanjikan memberi tamar itu kurma kering kepada anaknya ya, kemudian Nabi mengatakan awas ya, kamu kalau nggak memberikan sesuatu kamu akan dicatat sebagai pendusta. Termasuk hal-hal yang kecil itu yang pada anaknya ya, akan memberikan permen misalnya ataupun gula-gula atau coklat ya, maka harus ditunaikan, harus, jangan sampai tidak diberikan ya, maka akan ditulis sebagai kadzdzaba. Kadzdzaba artinya apa? Pembohong, pendusta. Nauzubillah. Oke, sekarang akibatnya apa kalau seseorang itu sering bohong? Ya, dikit-dikit bohong, dikit-dikit ngapusi, nggak pernah jujur ngomong. 1, angel uripe ya Bu ya. Mau dagangan juga nggak laku, mau nyalonin kepala desa apalagi ya Bu ya. Oh orang pada ngomong itu wis tukang bohong kok, akhirnya bangkrut ya. Duit sudah diberikan juga nantinya tetap nggak menang itu ya. Nah jadi tidak akan dipercaya lagi oleh temannya dan masyarakatnya. Makanya ibu-ibu yang sekarang sedang atau telah membangun karisma ya, membangun kemuliaan, tolong dijaga ya Bu ya. Terutama minta maaf ketua lagi diagung-agungkan misalnya, jaga jangan sampai melakukan sesuatu kebohongan. Hati-hati ya Bu ya, ketua apapun lah, ketua rumah tangga, ketua RT, ketua desa, ketua halakoh, ketua masjid, karena seorang ketua itu akan dilihat oleh rakyatnya. Rakyat punya mata untuk apa? Melihat. Rakyat punya telinga, rakyat punya hati nurani untuk apa? Jadi akan diperhatikan terus ya. Makanya harus hati-hati. Membangun karisma itu cukup sulit, tetapi gara-gara satu bohong ya, akhirnya hancur ya, kayak di negara kita lah sekarang nih ya Bu ya. Ya, jadi seperti itu. Maka ada pepatah,
apa pepatah yang belanga-belanga itu nih? Susu. Susu sebelanga itu apa? Nila rusak susu sebelanga. Apa? Karena Tinta. nila Nila. Iya. Nila setitik rusak susu sebelanga. merusak susu sekardus sama sender. Sebelanga ya Bu ya. Iya, sudah susah meres-meres susu, tiba-tiba ada tai cecak jatuh di situ. Ayo Bu, mau diminum apa enggak? Gara-gara segitu ya Bu ya. Akhirnya enggak jadi minum kita Bu. Nah, kita pun demikian ya. Jangan sampai ternodai oleh satu kebohongan ya. Majikan sudah percaya ya Bu ya kepada kita. Jangan sekali-kali menyalahgunakan kepercayaan itu. Pasti semuanya akan terbuka nantinya. Semuanya akan terbuka nantinya. Belum lama ini kan ada yang masih dulu mencuri, bukan mencuri, oh ya menggadaikan emas ya Bu ya di pawn shop tukang gadai. Akhirnya ketahuan. Iya, jadi hati-hati, awas ya. Awas, kadang-kadang mungkin majikan juga mau menguji kita ya Bu ya. Nah, bagi yang beriman, kita yang beriman, walaupun ada duit emas berserakan di mana-mana, ya, jangan sekali-kali kita ambil, karena itu bukan hak kita. Ingat ya Bu ya, kita senantiasa di CCTV oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal itu harus jujur kita. Kita harus beritahu pada majikan kita, ya, bahwa emasnya berserakan, duit di situ ada, di sini ada. Jangan sekali-kali mengambil kesempatan, ya. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau majikan sudah tahu sekali, kita sudah lama ya Bu ya, kerja 10 tahun. Tiba-tiba mengkhianati majikan. Ayo Bu, diterminate apa lanjut? Nah, ya kecuali majikannya mengampuni, memaafkan ya Bu ya. Tapi biasanya orang yang kekeh dengan kejujuran, dia sudah nggak percaya. Nah, buah apa akibatnya dalam masyarakat? Rasa hidupnya tidak tenang, mesti Bu. Kalau sudah tidak tenang, itu terkena penyakit psikomatisme namanya, ataupun psikos dalam bahasa Inggris. Ya, iya. Ini nggak tenang karena apa? Makan perasaan, apa namanya? Korban apa? Makan hati ya Bu ya. Makan hati. Orang yang makan hati mesti nggak akan tenang hidupnya. Ya, paling tidak bisa ketahuan dengan 3 cara. Makan tidak enak, tidur, mandi tidak bisa ya Bu ya. Mandi sudah masuk kamar mandi itu kok pelangap-pelongo, stres. Ya, nggak muter airnya itu loh Bu, malah jadi bingung di situ. Akhirnya duduk, stres ya Bu ya. Keluar sudah 2 jam, lo kok masih garing nih, nggak basah. Nggak jadi mandi karena apa Bu? Itu pikirannya. Ini akibat penyakit psikomatis. Ya, ini ya. Nah, nomor 3, menimbulkan masalah baru. Pasti banyak masalah akan terjadi kalau kita sering ngapusi orang lain. Ya, hati-hati. 4, kehilangan jati diri kita. Orang sudah nganggap kita tumbuh, orang terbuang ya Bu ya. Orang apa namanya? Sudah nggak berguna lagi lah. Kayak sampah apa? Masyarakat. Jadi perasaan begitu ya. Jati dirinya sudah hilang, tidak dihormati oleh teman-temannya ya. Malah kalau dia mendapat musibah akan disyukuri oleh orang lain. Nah, akibatnya. 5, susah memiliki teman yang tulus. Angel Bu. Ya. Akhirnya dia nggak punya teman. Kalau sudah nggak punya teman, pasti hidupnya akan apa? Akan susah, merana. Yang paling enak banyak temen loh Bu. Iya,
Ini saya yakin dengan duduk begini, saya dengan ketemu teman, assalamualaikum, senyum, ya Bu ya, ngobrol, hilang semua penyakit itu Bu ya. Masalah hilang semua, masalah di rumah majikan habis semua hilang. Iya, duduk aja begini nih, ya, insya Allah. Tapi kalau sendirian, duduknya di mana itu? Di tengah-tengah lapangannya Bu ya, sendirian, yang Bu ya. Jadi berbeda. 6. Memicu kebohongan baru. Itu biasa begitu. Seorang suami yang tadi saya katakan selingkuh, ya, Mas, kenapa Mas kok pulangnya jam malam gini? Kira-kira jawabnya apa Bu? Lembur di mana Mas? Lah jawabnya agak kagok nanti ini, susah ini. Jawabnya itu agak itu, nggak langsung ya Bu ya. Ya karena ini ada kebohongan. Di desa desa sebelah mana, dekat rumah mana? Wah berarti bohong lagi dia nyari-nyari. Nah ini ya, jadi kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang baru. Maka hindari kebohongan ya Bu ya. Please, dengan siapapun harus jujur. Nah penting ini ya. Berani ya Bu ya, bersumpah pada diri kita sendiri, mulai saat sekarang ini aku harus stick kepada kejujuran, ya. Dan yang terakhir, menjadi agresif. Orang yang sering berbohong, apalagi banyak duitnya, iya, dia akan menjadi agresif. Dia akan nyewa buzzer supaya kebohongannya jangan sampai apa? Iya, nyewa orang, orang ini bagus, orang ini selalu ini, sembayangnya ini padahal tukang apa? Nah, jadi untuk menutupi kebohongannya itu, ya, akan berlaku tindakan agresif. Bahkan sampai kalau misalnya tidak berhasil, ya, kebohongannya terbuka, apa yang terjadi Bu? Mungkin dia bisa bunuh diri Bu, bisa jadi ya Bu ya. Iya, ini tindakan agresif namanya. Sekarang tanda-tandanya kayak kok si tukang bohong itu Bu. Nah, bisa dilihat secara psikologis. 1, apa Bu? Gak berani Bu, orang yang ngutang kepada kita, ya, sudah waktunya bayar, dia malah menghilang. Tiba-tiba ketemu di jalan, ayo berani nggak nyapa, berani nggak mendelik ke kita itu? Balik kanan, balik ke belakangnya Bu ya, nggak akan berani Bu, nggak akan berani. Sudah malunya, terus pokoknya sakit hati banget itu, hatinya sudah sakit ketika itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah ini tanda-tandanya. Apalagi kedua, saat berbicara itu kelihatan banget Bu. Orang suka berzina, tetapi nasihatin orang jangan berzina, kelihatan banget itu. Iya, maka kalau kita berbicara itu harus yang jujur, ya. Seorang ayah yang merokok ya Bu ya, menasehati istri dan anaknya jangan merokok. Ayo, istri dan anaknya percaya apa enggak Bu? Sampai mulut berbusa-busa, itu nggak akan dipercaya ya Bu ya. Capek nih, ya karena memang bohong dia. Harusnya kan apa? Memberikan contoh ya Bu ya. Kalau menasehati supaya anak istrinya jangan merokok, ya dirinya jangan membohongi diri, jangan merokok gitu. Nah, baru nasihatnya akan cepat diterima. Makanya sulit dalam berbicara juga demikian. 3, apa Bu? Nada atau volume suara yang tidak konsisten saat bercerita. Ini tandanya. Kalau cerita biasa orang bohong tuh ngalor ngidul. Ditanya dia muter-muter dulu itu ya. Biasanya begitu, ya. Sering kita saksikan ya Bu ya, baik di TV ataupun di media sosial. 4, ekspresi wajah tidak selaras dengan yang dikatakan jelas. Ini jelas banget ya Bu ya. Nah, 5, memberikan banyak detail cerita yang terkadang tidak terlalu penting ya, ditambah-tambah yang remeh-temeh, sementara yang pokoknya tidak pernah disentuh. Ini tandanya orang apa?
bohong. 6, mengalami kesulitan saat berhubungan. Sering kita lihat ini ya Bu ya. Terus dia gugup ya, sering peletat-peletut, pelin-pelan, pelangap-longo. Beda ini orang yang tidak jujur ini. Dan yang terakhir apa Bu? Berusaha mengalihkan atau mengganti topik pembicaraan. Ini juga termasuk tanda-tanda pembohong. Awas ya, bisa kelihatan ini secara psikologis, secara penampilan. Sekarang dampak pada kesehatan. Oh, bahayanya luar biasa orang pembohong itu. Di sini ada 6. Satu apa Bu? Kalau sudah darahnya sampai naik ke atap ya Bu ya. Dikit-dikit parah, dikit-dikit mendang meja ya. Dikit-dikit ngelemparin piring, ngelemparin gelas. Oh ya, untungnya gelas piringnya yang murah-murah juga dilemparin. Jadi itu darah tinggi. Kalau ngomong kasar ya, suka nuduh, suka bentak-bentak dan lain sebagainya. Ini diakibatkan oleh apa? Bohong yang mengakibatkan tekanan darahnya apa? Tinggi, meloncat ke atas. 2, orang yang suka bohong biasanya obesitas. Biasanya apa obesitas tuh? Ya karena nggak sadar di depannya ada sosis, mangan, pikirannya puyeng nih Bu. Makanannya banyaknya punya Bu. Nanti lihat lagi di sini ada apa itu yang banyak kolesterolnya ya Bu ya. Ya jeruan, oh, itu jeruan banget. Kemudian bakso lagi, kerupuk sampai 2 plastik ya Bu ya. Nggak berhenti itu saking stresnya. Karena takut kebohongannya itu apa? Bongkar. Jadi nggak sadar kayak orang gila gitu. Akhirnya obesitas. Ingat kerupuk ya Bu ya. Kerupuk 1 biji itu sama dengan 5 piring nasi loh kalorinya. Hati-hati Bu. Kamu suka kerupuk semua ya Bu ya. Ya termasuk saya, tapi harus dibatasi. Jangan setiap hari gitu Bu ya. Hati-hati loh Bu. Gak ada nilai gizi vitaminnya kerupuk itu, malah membahayakan semua. Iya, ada tukang kerupuk nggak di sini, minta maaf. Gak ada faedahnya sama sekali. Itu paling enak yang kriuk-kriuknya itu suaranya ya Bu ya. Habis itu penyakit semua. Karena banyak sodiumnya, garam ya, sodium. Kemudian micinnya itu. Sementara nggak ada manfaat, faedahnya untuk tubuh itu nggak ada. Iya, malah merusak ya Bu ya, merusak gigi, merusak macam-macam. Nah ini ya. Jadi orang yang tukang bohong mungkin bisa sampai 5 plastik gitu karena nggak nyadar ya. 3, gangguan kecemasan, rasanya cemas saja, takut tetangganya tahu ya Bu ya, takut teman-temannya pada tahu semua, takut seluruh Indonesia tahu semua. Akhirnya apa Bu? Ya, gila itu, cemas terus pikirannya. Itu biasanya begitu ya. Maka hindari kebohongan. Apalagi depresi ini lebih dari stres ya. Sudah pengen menghindar dari orang ya, karena takut bohongnya itu sudah ketahuan seluruh dunia. Jadi dia menyendiri ya, lebih dari stres ya. Kemudian pembohong akan menjadi pembohong patologis. Tahu patologis? Patologis itu abnormal. Jadi sudah kata-katanya itu nggak ada kata-kata yang jujurnya. Mesti ada aja bohongnya sepanjang hidupnya. Ya, karena membiasakan apa? Bohong lagi. Kalau ngomong itu ada bohongnya. Ini mesti namanya pembohong patologis. Dan yang terakhir, wah ini bahaya banget ya Bu ya. Iya, akan menimbulkan kanker, terutama sekali kanker otak, pembuluh darah, ya akan macet ya Bu ya. Semuanya akan terganggu kalau sudah kanker. Ya. Sebabnya apa Bu? Suka berbohong. Tapi kalau bohong itu ada yang wajib tuh. Ada. Saya ingatkan kepada hadis
tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim pernah berbohong, tapi berbohongnya berbohong yang menyelamatkan ya. Karena ketika Nabi Ibrahim sedang berjalan dengan istrinya, tiba-tiba dicegat oleh tentara Firaun ya. Karena undang-undangnya barang siapa yang keluar dengan istrinya akan diambil dan dibunuh. Maka ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, oh ini bukan istriku, ini saudaraku. Tapi ada benernya juga saudaranya, saudara dalam agama. Ya, saudara seagama ya Bu ya. Jadi ada benernya, ada nggak benernya ya Bu ya. Tapi masih ada benernya. Dan ini karena taruhannya apa? Nyawa, maka itu harus dilindungi. Ya, sama seperti kita ya Bu ya. Ada orang penjahat ingin bunuh majikan kita. Masa? Ya monggo bunuh. Masa kayak gitu? Wah, kita yang kena nanti ya Bu ya. Nah, maka kita harus berdoa. Oh, sudah pergi ke Amerika tadi. Kemarin malam ya Bu ya. Nah, jadi dalam hal itu wajib hukumnya kita apa? Kalau kita tahu ya Bu ya, hal itu akan menjadi malapetaka ataupun kerusakan ya. Alhamdulillah 5 menit lagi selesai. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Monggo. Atau komentar atau pertanyaan silahkan. Hari ini tanggal berapa Bu? Zulhijjah. Tanggal berapa Bu? 17 ya? Iya 17. Berarti tidak lama lagi akan 1 Muharram. Hari Jumat kalau nggak salah ya. Hari Jumat tanggal 27 Juni. Berarti masih seminggu lebih ya. Iya, cepat sekali. 1 Muharram tahun berapa Bu? Yang akan baru ini 1447 Masih apa Hijriah? Awas Hijrah. Nanti kita akan bahas tentang hikmah tahun baru Hijrah insyaallah ya, pada kesempatan lain. Baik, kalau tidak ada yang menambahkan, ada pengumuman Bu Ketua? Ada pengumuman nggak? Tidak ada. Sudah disampaikan. 1 Muharramnya tanggal berapa? 6 Juli. Ya, insyaallah. Silakan ya. Hari raya sini sama hari raya Indonesia kan nggak sama. Iya. Kalau soal kurban, kalau hari raya di sini kan hari Sabtu, kalau Indonesia hari Jumat. Di Indonesia hari kemarin ini ya, hari Sabtu, hari apa? Jumat ya. Iya. Kalau apa? Kalau soal kurban, kalau nggak sama. Nggak apa-apa, karena kurban itu waktunya 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ingat ya, jadi tidak semestinya harus disembelih pada hari itu. Ya aktualnya begitu tanggal 10 ya biar, tetapi bisa diundur sebenarnya. Ya, ya. Puasanya kita ikuti yang ada di sini Bu. Ikuti di mana kita tinggal. Tapi yang namanya hari-hari tasyrik itu diharapkan berpuasa. Gak boleh, walaupun itu hari Senin ya Bu ya. Walaupun itu hari Senin, maka yang larangannya harus diutamakan ketimbang sunnahnya. Itu kaidahnya ya Bu ya. Sifat larangannya harus diprioritaskan ketimbang sunnahnya. Ya. Jadi misalnya hari tasyrik, hari Senin atau hari Ayyamul Bid, ya kita ambil yang larangannya. Ambil larangannya. Jadi tidak boleh dahulu. Nah, gitu. Baik, saya kira cukup, tinggal 1 menit, silahkan ditutup Bu MC. Terima kasih, ketemu lagi insyaallah tanggal minggu depan ya. Minggu depan tanggal berapa? 22 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Terima kasih
kami ucapkan buat Bapak, semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.